Setelah Ibrahim tahu tentang surat Leo, ia kemudian menanyakan bagaimana bisa Nigar menjadi pengantar surat cinta antara mereka berdua. Nigar pun membela Hurrem bahwa Hurrem tidak bersalah. Mendengar Nigar yang membela Hurrem membuat Ibrahim menjadi marah. Ibrahim bertanya bagaimana bisa Nigar menjadi pengantar surat itu. Nigar pun mengatakan ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah surat. Awalnya, Hurrem mengirimkan koin emas kepada Leo sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu pemberontakan. Lalu Leo menolak koin itu dan mengembalikannya kepada Hurrem. Setelah penjelasan Nigar, Ibrahim meminta Nigar untuk memberikan surat itu kepada Hurrem dan mengawasi apa yang akan dilakukan Hurrem. Ia juga meminta Nigar untuk merahasiakan apa yang telah terjadi sekarang dan kemudian mengancam Nigar agar tidak membocorkannya. Dengan ragu, Nigar melangkahkan kaki dan menemui Hurrem meski ia sebenarnya tidak ingin memberikan surat itu. Hurrem pun menerimanya dan Nigar diminta keluar. Nigar pun mengintip apa yang dilakukan Hurrem di dalam. Selepas Hurrem membaca surat Leo, ia pun membakarnya. Nigar pun segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada Ibrahim. Tidak puas dengan itu, Ibrahim meminta Nigar untuk menemukan apapun di kamar Hurrem sebagai bukti mereka menjalin asmara. Nigar pun kembali ke kamar Hurrem yang pada saat itu Hurrem tidak berada di sana. Ia menemukan sebuah kotak di mana isinya adalah gambar Hurrem. Nigar pun mengambilnya. Hurrem pun menemui Leo di taman dan saat itu mereka telah diawasi oleh Sumbul dan prajurit hingga mereka pun dipisahkan. Di mana Hurrem dibawa kepada raja dan raja mempertontonkan kepada Hurrem bahwa Leo akan dipenggal. Hurrem tidak sanggup melihatnya dan berteriak hingga membangunkannya dari mimpi. Rupanya itu adalah mimpi ya guys. Nigar kembali menemui Ibrahim dan kali ini Nigar tidak memberitahukan apa yang telah ia temukan di kamar Hurrem. Meskipun demikian, Ibrahim meminta Nigar untuk terus mengawasi Hurrem karena di taman Hurrem akan menemui Leo. Nigar pun menemui Hurrem dan menanyakan apa yang dibutuhkan Hurrem, sambil mengatakan bahwa Valide dan lainnya sedang berada di taman saat ini. Hurrem pun mengatakan ia tak ingin ke taman. Nigar akhirnya menawari Hurrem untuk pergi ke teras saja, melihat pemandangan indah dari atas. Tapi kemudian Hurrem mengubah pemikirannya dan mengatakan ia ingin ke taman untuk menghirup udara. Nigar yang tak ingin Hurrem pergi mencoba mengatakan bahwa di sana ada Mahidevran dan tentu saja mereka akan bertengkar jika bertemu. Hurrem pun mengatakan bahwa ia akan menjaga jarak dari Mahidevran. Nigar lagi-lagi menawari Hurrem untuk pergi melihat Maria saja yang sudah siuman. Tapi Hurrem malah mengatakan Nigar sangat mengganggunya. Kemudian Hurrem meninggalkan Nigar. Check it out. Di sisi lain, tampak Leo sudah berada di taman, begitupun dengan rombongan Valide. Namun di sisi Leo, sudah ada Ibrahim yang bersembunyi mengawasi Leo di sana. Hurrem juga sudah berada di taman dan mengingat kata-kata Leo yang memintanya bertemu untuk terakhir kali. Dan kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Leo yang sudah menunggu lama akhirnya pun ia pergi.
Namun, Ibrahim menyuruh pengawal untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara istananya. Ia lalu mengambil tas yang dibawa oleh Leo. Ia pun memeriksa isi tas Leo, dan di sana ada foto Hurrem. Rupanya, Hurrem melangkahkan kaki menuju Valide. Tak lama, raja juga hadir di sana. Ibrahim juga datang ke sana dan mengundang raja untuk datang ke istananya. Raja pun meminta Hurrem untuk menemaninya. Hürrem'le birlikte gideceğiz. Di sisi lain, Leo telah dimasukkan ke dalam penjara. Begitupun dengan Hurrem, ia menuju kembali ke ruangannya, di mana di sana ada Nigar yang menunggunya. Hurrem pun menanyakan apakah Nigar mengawasinya. Nigar pun mengatakan ia hanya ingin menjaga Hurrem karena kejadian pembunuhan kemarin ia menjadi khawatir. Hurrem pun menjelaskan ia hanya pergi menemui Valide. Di dalam penjara, Ibrahim menemui Leo. Mengira Ibrahim akan melepaskannya, Leo pun merasa lega. Tapi semua itu salah. Ibrahim malah memukulinya dan meminta jujur tentang hubungannya dengan Hurrem. Leo pun tidak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan Hurrem. Sebaliknya, ia mengatakan ia dijebak karena ia seorang kafir. Merasa Leo tidak bisa diancam, ia pun meninggalkan Leo. Rupanya Ibrahim kedatangan tamu dari Venesia untuk acara makan malam. Monica Teresa'yı tanıtmaktan şeref. Hoş geldiniz. Setelah semuanya berkumpul di meja makan, Ibrahim mengatakan pada raja untuk melihat hasil lukisannya sebelum makan. Raja pun senang akan lukisan itu dan meminta Ibrahim mengundang Leo untuk bertemu dengannya. Namun Ibrahim menjawab tidak bisa karena Leo sudah pergi ke Rutenia menemui kekasihnya. Mendengar jawaban Ibrahim, Hurrem tahu ada yang disembunyikan oleh Ibrahim. Hingga Hurrem meminta agar berbicara dengan Ibrahim. Ibrahim pun mengatakan besok mereka bisa berbicara. Selepas kepergian raja, Ibrahim kembali ke penjara dan kali ini dia tidak melakukan kekerasan, tapi menggunakan nama Hurrem untuk mendapatkan pengakuan Leo. Jadi Ibrahim mengatakan ia ingin menyelamatkan Hurrem jika Leo berkata jujur. Jika Leo tidak mengatakannya, ia tidak akan tahu harus melakukan apa pada Hurrem. Padahal sebenarnya itu adalah trik busuk dari Ibrahim. Karena yang memenjarakan Leo itu cuma Ibrahim yang tahu. Karena Ibrahim membawa nama Hurrem, Leo pun menceritakan semuanya. Sudah mendapatkan pengakuan Ibrahim, ia tetap membiarkan Leo terpenjara. Saat Hurrem tertidur, ia lagi dan lagi mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya bersama Sulaiman, namun kali ini dialah yang akan dieksekusi oleh Ibrahim. Ben sana aşığım. Buna inanmıyorum. Dahi duymak istedim. İbrahim. Yemin ediyorum. Kalbim yetenedim. Merasa tercekik, ia pun bangun dan hendak mengambil minuman. Namun Hurrem jatuh pingsan. Pelayan yang melihatnya segera memeriksakan Hurrem. Rupanya tabib mengatakan Hurrem sedang hamil. Sultanımız gebe. Nesiniz? Pagi pun tiba. Hurrem menemui Valide dan mengatakan ia sedang tidak enak badan dan mengatakan bahwa ia sedang hamil. Gebe olduğumu söylediler. Valide dan yang lainnya merasa sangat senang mendengarnya, kecuali Mahidevran. Hurrem lalu menyiapkan dirinya untuk pergi menuju istana Ibrahim dan meminta Nigar menemaninya ke sana. Tampak di dalam istana Ibrahim sudah menunggu kedatangan Hurrem. Hurrem pun masuk bersama Nigar, namun Nigar diminta menunggu di luar.
Baş. Ne biliyorsun? Ibrahim pun menunjukkan Leo di depan Hurrem. Ibrahim menceritakan jika ini sampai kepada raja, maka bukan hanya Hurrem yang dihukum mati, tapi anak-anaknya juga. Hurrem hanya bisa menangis. Affet beni sultanım dedim. Sementara Leo mengakui bahwa dialah yang bersalah. Hurrem juga mengatakan bahwa ia hanya mencintai raja. Hünkârıma ihanet. Namun apapun yang dikatakan Hurrem dan Leo, Ibrahim yang memang dendam pada Hurrem tidak mau tahu. Di tengah ketegangan itu, rupanya raja datang ke istana Ibrahim. Ia duduk di taman dan meminta pelayan menyiapkan minuman dingin serta memanggil Hurrem dan Ibrahim keluar. Ibrahim yang mendengar suara raja segera melihat ke balik jendela dan menunjukkannya juga kepada Hurrem bahwa raja ada di sana. Hünkârımız gelmiş. Jadi segera Ibrahim menunjukkan racun di tangannya, mengatakan bahwa racun itu adalah racun terbaik dan sangat cepat dalam membunuh, sambil menuangkannya kemanisan yang ada di meja. Ciğerlerin ağzın. Jadi ia meminta Hurrem harus memakannya. Leo yang melihat itu pun meminta agar ia saja yang mati. Akhirnya Ibrahim mengatakan semua itu di tangan Hurrem. Hurrem yang menentukan siapa yang keluar dari ruangan ini hidup-hidup sambil menyerahkan manisan itu ke tangan Hurrem. Di sisi lain, minuman telah dihidangkan kepada raja, dan saat itulah pelayan ini sudah membawa pisau dan menempatkannya di leher Sulaiman. Yaklaşmayın! Dan di sisi lain, Hurrem yang sambil menangis memegang manisan itu, dan ia harus memilih siapa yang akan mati. Bersambung. Jadi, apakah raja bisa diselamatkan? Apakah Hurrem akan memakan racun itu atau mengorbankan Leo cintanya di masa lalu? Dan apakah raja akan mengetahui kisah cinta Hurrem dengan Leo? Buat yang suka dengan kelanjutannya, bisa subscribe dan like video ini ya, supaya kalian bisa dapat notifikasinya setiap kali aku upload video. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Sampai jumpa, bye!